saya ya yang oleh yang presentasi. Baik. Oke ya. Hari ini yang saya akan sampaikan bab 12 ya. Iya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Oke. wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa berkumpul dalam acara biasa ya. Pertemuan tatap maya perkuliahan pertemuan ke-7 untuk mata kuliah Shochukyu Hyogeng kelas B ya. Kelas A itu yang nanti siang ya, yang agak sedikit terlambat. Kemarin saya salah ngasih info, mungkin teman-teman mungkin belum sangkanya besok ya perkuliahan. Padahal saya tidak mengundurkan perkuliahan seperti biasa. Baik, kita mulai perkuliahan hari ini dengan ucapan basmalah bersama-sama dengan membaca doa menuntut ilmu seperti biasa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wabil islami dina wabi muhammadin nabiyya wa rasulah robbi jidni ilma warjukni fahma. Pada hari ini kita akan belajar tentang kosakata, bukan kosakata, Hyogeng yang ada di bab 12 ya, tentang bacaan Noguchi Hideo. Ternyata Hyogengnya lumayan banyak, ada 20 Hyogeng pelajari ya. Ini saya perlihatkan dulu. Ini ada 7 orang. Jeplang ya, ini kita lihat. Ini udah kelihatan ya. Tampilan jeplangnya seperti ini. Oke, kita udah nambah ya, ada yang nambah 9 orang. Oke. Berarti yang 9 ini yang tidak terlambat, yang lainnya saya absensi dulu sebagai keterlambatan. Bentar ya. Kemarin sudah mengerjakan kuis ya. Oke, kita lihat di sini pertemuan ke-7. Yang sudah ada itu para hinggil. Sini ada berapa? 1. Oke, dia terlambat ya. Saya dari bawah dulu ya. Terlambat. Ini Daulah Marwan itu tidak ada terus ya. Terlambat. Satu terlambat dulu ya. Terus Akmal juga terlambat. Anissa Mulia hadir ya, tapi kok enggak Hadir. Belum bisa di my class baru tuh. ya, sudah sampai. Oke. Sudah. Salpian terlambat. Taufik hadir tapi belum absen. Terus Kerina terlambat. Cialista terlambat. Anissa ini terlambat. Anissa mana ini? Hadir saya. Hah? Anissa Sindia hadir. Hai. Oke, tapi belum bisa di my class tuh.
Oke. Iya, sumimasen. Aprilia terlambat. Rifki Kurniawan hadir. Oke, tadi saya lihat Rifki ada ya. Oke ya. Coba saya cek dulu ini berapa yang hadir. Di sini ada 11, 10 berarti. Yang hadir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Siapa yang belum absen? Belum ada. Oke, berarti di sini udah ada 10 sebetulnya. Berarti yang belum hadir siapa? Kurniawan. Oh, Rifki Kurniawan belum hadir. Terlambat. Oke ya. Kita bersihin dulu ini. Biar kelihatan rekam jejaknya. Oke. Baik, kita lanjutkan ke Jepang ya yang ini. Jadi hari ini kita akan belajar mengenai kosakata atau pola kalimat atau hyogeng ya yang ada dalam bab 12 saya yang akan mempresentasikannya dan menjelaskannya istilahnya. Di sini ada 20 kira-kira. Mungkin waktunya agak panjang ya. Yang pertama kita lihat dulu semua, baru setelah itu nanti kita lihat satu persatu. Saya tidak membuat contoh lain, nanti mungkin contoh lainnya secara verbal. Di sini ada to dan nani to dan nani ta ya, nani to dan nani ta. Untuk lebih jelasnya nanti di contoh ya. Kemudian ada suruto. Suruto itu adalah begitu ya, begitu. Kita melakukan sesuatu apa gitu. Kemudian tara ita ini bentuk advis. Kemudian haju pasti. Kemudian mai itu biasanya mungkin ya. Kemudian gurai artinya kira-kira. Nani date itu katanya misalnya kekong surundate ya, di sini endate ya. Kemudian watashi tachi wa enga kawai. Ini kawai artinya lucu. Kemudian tehoshi artinya menginginkan. Yang ketiga, kemudian bentuk te ditambah bentuk hoshi. Kemudian tokoroe pergi ke tempat di mana gitu. Kemudian somonai bukan itu saja. Kemudian nangka itu sama dengan nante artinya masa gitu ya. Kemudian monoda sama monodewanai ini artinya penegasan kepada benda. Kemudian ni mukate artinya menuju ke arah sana kata benda itu. Kemudian ada sasete kureru, morau, ageru, yaru, dan hoshi. Ini kata kerja bentuk seiki ya, ukemi. Artinya pasif, kausatif. Kemudian koto ni naru menjadi. Kemudian amari nimo node ya, artinya tidak begitu banyak juga karena apa gitu. Mononotori ni naritai mademo. Nah di sini agak sulit ya. Nanti kita lihat contohnya apa. Kemudian keka artinya kesimpulan, sampai pada kesimpulan. Kemudian katawara. Kita lihat ya katawara itu artinya apa. Oke, kita lihat satu persatu. Dari to bentuk tak ya. Nah di sini ada contoh 4 ya. Kemudian kita lihat kata polanya adalah bentuk kamus to ditambah dengan nanti akhirnya kata kerja bentuk lampau ya. Ini artinya begitu kalau di sini ya. Contoh kita lihat, dengarkan dulu, kita cukainya.
迎えに来た友達は私を見つけると笑いながら手を振った。兄は大学を出るとすぐ結婚した。疲れていたので横になるとすぐ眠ってしまった。私が映画を見に行こうと言うと、友達は今は忙しいから来週にしようと言った。Jadi di sini to semuanya itu mempunyai makna begitu atau pengandaian juga kan, tapi pengandaiannya secara alami. Misalnya contoh yang lain misalnya ame ga furuto ya michiga suberimas. Begitu hujan turun, jalanan akan licin. Ya. Di sini contoh yang pertama misalnya 迎えに来た友達は私を見つけると笑いながら手を振った。Begitu saya menemukan teman saya yang saya jemput itu begitu menemukan saya, melihat saya, dia sambil tertawa melambaikan tangannya. Ini bentuk lampau. 兄は大学を出るとすぐ結婚した。Kakak laki-laki saya begitu lulus universitas langsung dia menikah. Ya. 兄は大学を出るとすぐ結婚した。Jadi setelah lulus ya, dia langsung menikah. 疲れていたので横になるとすぐ眠ってしまった。Di sini ada yoko ni naruto. Begitu rebahan ya, begitu apa ya? Kalau bahasa Indonesia itu begitu rebahan langsung tertidur, langsung ngantuk gitu ya. Karete itanode karena capek maka saya kemudian rebah. Begitu saya rebah kemudian langsung nemote shimata, ngantuk ya dan tidur. Nemote shimata di sini artinya tidur, bukan ngantuk lagi ya. 疲れていたので横になるとすぐ眠ってしまった。Nemote shimata ya. Kemudian 私が映画を見に行こうと言うと友達は今は忙しいから来週にしようと言った。Ini begitu saya berkata bagaimana kalau kita pergi ke nonton film gitu, teman saya langsung berkata bahwa isogashi kara laishu ni shiyou to itta. Jadi dia berkata, dia tanya kalau hari minggu ini sibuk ya, jadi nanti minggu depan aja kita perginya. Padahal saya baru mengatakan bagaimana kalau kita pergi, kita nonton filmnya hari ini, tapi teman saya langsung, ya hari ini ada sibuk lah, ya minggu depan aja saya perginya gitu. 私が映画を見に行こうと言うと、友達は今は忙しいから来週にしようと言った。Jadi bentuk kamus ditambah to itu mempunyai makna begitu, ya begitu ini maka ini terjadi gitu. Begitu ini maka ini terjadi. Misalnya kalau contoh yang lain, natsu ni naruto atsuku narimashita misalnya, begitu panas, musim panas maka menjadi panas. Jadi bentuk lampau di sini juga, bentuk kamus juga sebetulnya bisa, tapi di sini pola yang diterangkan adalah bentuk lampau. Begitu dia teman saya itu melihat saya, dia langsung melambaikan tangannya dan tertawa, tersenyum gitu ya, warai nangara di sini. Begitu lulus universitas, kakak saya langsung menikah. Begitu saya rebahan, langsung ngantuk, tidur gitu ya, tertidur. Begitu saya berkata mau pergi ke bioskop ya atau nonton film, maka teman saya berkata nanti aja, minggu depan aja karena hari ini sibuk misalnya. Nah di sini ini saya kira tidak perlu saya jelaskan lagi, udah pada mengerti ya. Lanjut ke yang dua, ini juga sama, suruto. Nah, tapi kalau ini suruto itu berdiri sendiri ya. Biasanya ini kelanjutan dari pekerjaan A dan kelanjutan pekerjaan B. Jadi ini akibatnya pekerjaan B. Ini sama dengan sorede, suruto itu hampir sama. Kita dengarkan cokainya. おばあさんが川で洗濯をしていた。すると大きな桃が流れてきた。部屋で勉強していた。すると隣の部屋から笑い声が聞こえてきた。病院でもらった薬を飲んだ。するとすぐ熱が下がった。先生が部屋に入ってきた。すると子供たちは静かになった。Jadi kalau begitu sama juga sih ya.
Tapi ini kalimatnya terpisah, Suruto berdiri sendiri. Jadi begitu ada kejadian A, maka kejadian B terjadi atau selesai misalnya. Contoh ya, ini dalam ceritanya si Momotaro. おばあさんが川で洗濯をしていた。すると、大きな桃が流れてきた。Jadi ketika si nenek itu mencuci di sungai, nah, maka pada waktu itu muncullah Okinamomoga Nagarete, mengalir di dalam aliran sungai itu sebuah fir yang besar ya. Suruto itu sesuatu yang ditemukan atau sesuatu yang kegiatan yang ada atau sesuatu kejadian. Misalnya gini, yang kedua. 部屋で勉強していた。すると、隣の部屋から笑い声が聞こえてきた。Saya lagi belajar di kamar, tiba-tiba atau kemudian gitu ya, dari sebelah kamar yang lain terdengar suara tertawa. 病院でもらった薬を飲んだ。すると、すぐ熱が下がった。Saya pergi ke rumah sakit ya, atau minum obat yang diterima dari rumah sakit, kemudian mencretnya itu bukan mencret, giri itu bukan giri ya, ini netsu ya, artinya apa, demamnya itu menurun. 先生が部屋に入ってきた。すると、子供たちは静かになった。Saya masuk ke ruangan, kemudian anak-anak menjadi tenang ya. Jadi di sini bisa artinya kemudian atau begitu saya masuk ke ruangan, maka anak-anak menjadi tenang ya. Begitu saya minum obat yang diterima dari rumah sakit, maka demam saya turun. Ketika di sini juga bisa berarti ketika ya, atau saya belajar di kelas. Kemudian terdengar dari ruangan sebelah. Ya. Oke, ya ada yang bertanya silakan. Itu tentang suruto ya, suruto itu berdiri sendiri. Kalau yang tadi kata kerja bentuk kamus ditambah to, sama aja ya sebetulnya isinya. Kemudian yang ketiga tentang tara, ya ini bentuk tara ya, artinya pengandaian gitu ya. Tapi kadang-kadang juga ini setelah pergi gitu ya, bisa terjemahkan seperti itu. Kita coba lihat yang bab ini. プレゼントの箱を開けたら中には何もなかった。スーパーに行ったら休みだった。家に帰ったら旅行中の友達から手紙が来ていた。アリさんが学校に来ないので心配してアパートへ行ったら病気で寝ていた。Jadi untuk ta ditambah ra itu ya, tara itu artinya pengandaian yang terjadi kemudian hasilnya seperti apa. Jadi sama dengan tadi to, tapi to ini biasanya alami. Kalau tara ini lebih ke pengandaian atau apa istilahnya itu setelah ya. Setelah saya membuka boxnya, ternyata di dalam itu tidak ada apa-apa. プレゼントの箱を開けたら中には何もなかった。Setelah saya membuka kardus yang presento ya, kardus hadiah, di dalamnya itu tidak ada apa-apa. スーパーに行ったら休みだった。Saya juga setelah saya pergi ke supermarket ternyata supermarketnya tutup, gitu ya. 家に帰ったら旅行中の友達から手紙が来ていた。Ketika saya pulang ke rumah atau setelah saya pulang ke rumah,
maka saya mendapatkan surat dari teman saya yang lagi wisata. アリさんが学校に来ないので、心配してアパートへ行ったら、病気で寝ていた。Nah, ini Alisang tidak masuk sekolah. Kemudian saya karena khawatir, saya pergi ke apartemennya. Ternyata dia sakit ya dan tidur di kamarnya gitu. Jadi ini Tara itu artinya ketika atau setelah saya ke sana, kemudian saya menemukan ini. Ini banyak ya, Jakarta Itara apa gitu ya. Biasanya sama dengan ba juga ya, bentuk sama dengan to juga. Tapi di sini lebih bentuknya aja memakai bentuk ta ditambah ra. Artinya pengandaian. Kemudian hazu. Nah, di sini hazu itu artinya apa? Artinya pasti ya. 甘いはずのケーキに味がない。砂糖を入れるのを忘れたらしい。Amari haju. Amari haju no keki ni imi ga nai, aji ga nai. Ya. Amari hazu. Yang sudah amai hazu. Jadi saya memastikan bahwa itu pasti gitu, pasti manis ya. Kemudian rasanya itu tidak ada gitu. Kita dengarkan dulu semuanya ya. 甘いはずのケーキに味がない。砂糖を入れるのを忘れたらしい。外を見ると病気のはずの学生が自転車に乗って遊んでいた。さっきここに財布を置いたはずだが、置いたはずの財布がない。来るはずの中村さんがまだ来ない。どうしたのだろう。Jadi haju itu artinya sesuatu yang diperkirakan pasti gitu ya. Haju no kata benda di sini, haju no di sini bisa di depan, bisa di belakang. Ya. Tapi di sini juga ada yang di belakang kata bendanya itu. Amai haju. Jadi kue yang sudah pasti manis tidak ada rasanya gitu ya. Kenapa? Karena mungkin dia lupa memasukkan gulanya. 甘いはずのケーキに味がない。砂糖を入れるのを忘れたらしい。Yang kedua, begitu saya melihat keluar mahasiswa yang sudah katanya sakit, pasti sakit gitu, ternyata dia lagi menaiki sepeda dan bermain di luar. 外を見ると病気のはずの学生が自転車に乗って遊んでいた。Kemudian di sini tadi saya lihat yang sudah pasti saya lihat ada dompet tidak ada gitu ya. Tadi saya lihat kok di sini dompetnya pasti saya ada di situ terletak di situ, gitu. Tapi kok nggak ada gitu ya. さっきここに財布を置いたはずだが、置いたはずの財布がない。来るはずの中村さんがまだ来ない。どうしたのだろう。Ini belum datang ya, padahal udah pasti nih Nakamura-san itu akan datang. Nih. Kenapa dia gitu ya, seperti itu ya. Jadi hazunai itu artinya hazu pasti ya, tapi biasanya di belakangnya itu nai ya. Oke, silakan ada yang bertanya teman-teman. Ini yang sudah hadir ada 11, tidak ada penambahan ya. Berarti yang lain tidak hadir, nggak apa-apa. Kita lanjut lagi ke materi berikut. Mai. Mai itu apa sih artinya? Furuka, furumai. Di sini furuka itu sama dengan bentuk mai itu pertanyaan ya. Atau bertanya kepada sesuatu yang kepada diri sendiri juga tidak apa. Furuka, furumai. Atau mungkin misalnya. 西の空が赤いから明日は雨は降るまい。Jadi jangan dengar dulu yang kedua. 熱は少しあるが、これ以上上がる心配はあるまい。マナさんは今日は学校に来ていない。昨日はあんなに元気だったのだから病気ではあるまい。どうしたのだろうか。さっき天気予報で言っていたから明日はそんなに寒くあるまい。Tadi arumai itu apa? Mai itu artinya kemungkinan ya. Kemungkinan.
Contoh di sini ya, misalnya西の空ya. 西の空が赤いから、明日は雨は降るまい。Jadi kemungkinan besok itu tidak akan hujan karena hari ini, sore harinya, langit itu merah, gitu ya. Jadi ashita wa ame ga furumai. Puranai atau puramai. Purumai itu kemungkinan tidak akan. Negatif juga artinya bisa ya. Aru hazu ga nai di sini juga sama ya. 熱は少しあるが、これ以上上がる心配はあるまい。Tidak perlu ada kekhawatiran demamnya tinggi sampai ini karena masih ada, walaupun masih ada sedikit demam. 熱は少しあるが、これ以上上がる心配はあるまい。マナさんは今日は学校に来ていない。昨日はあんなに元気だったのだから病気ではあるまい。どうしたのだろうか。Jadi byoki di rumah itu byoki hajuganai itu hampir sama ya. Jadi ini juga bisa diartikan bahwa tidak mungkin lah ya si dia itu sakit kan hari ini Manasang tidak datang ke sekolah. Kemarin begitu sehatnya gitu ya, karena kemarin begitu sehatnya tidak mungkinlah sakit gitu. Jadi dosta daro, baru pertanyaannya kenapa begitu. さっき天気予報で言っていたから明日はそんなに寒くあるまい。Karena sudah disampaikan di laporan apa namanya Tenki Ho ya, lamaran cuaca besok itu tidak akan begitu, besok itu mungkin tidak akan begitu dingin gitu. Nah ini artinya mungkin tidak akan begitu titik-titik negatif gitu ya. Oke. Ada yang bertanya silakan. Gurai ya, kita lanjut. Isaに止められているが、一杯ぐらいなら酒を飲んでもいいだろう。英語は下手だが、簡単な会話ぐらいはできる。忙しくても手紙を書くことぐらいはできるはずだ。月に1回ぐらいは書いてほしい。受験勉強で大変だと言っても少しぐらいは休んだ方がいい。Jadi gurai itu di sini artinya ya kira-kira ya, kira-kira. Contoh yang pertama ya. 医者に止められているが、一杯ぐらいなら酒を飲んでもいいだろう。Saya disuruh berhenti oleh dokter untuk minum gitu. Tapi kalau minum satu gelas, kira-kira satu gelas ya nggak apa-apa lah ya. Sake. Oh non demo idaro. Jadi kalau hanya satu gelas nggak apa-apa, walaupun di sana sudah diminta berhenti oleh dokter. 英語は下手だが簡単な会話ぐらいはできる。Saya sih bahasa Inggris nggak bisa, tapi kalau untuk percakapan sederhana sih bisa. Ya, jadi gurai di sini itu artinya sekiranya yang paling minimalis gitu ya. Bahasa Inggris saya tuh nggak bisa, tetapi paling tidak kalau percakapan yang sederhana saya bisa gitu. Jadi minimalis ini, gurai ini. 忙しくても手紙を書くことぐらいはできるはずだ。月に1回ぐらいは書いてほしい。Walaupun sibuk apapun gitu, kamu harus sempatkan untuk bisa menulis surat. Ya, 1 bulan 1 kali. Ya, kira-kira saya menginginkan kamu mengirim surat 1 bulan 1 kali. Jadi ini mungkin orang yang ditinggal orang tua atau apa gitu ya. 忙しくても手紙を書くことぐらいはできるはずだ。月に1回ぐらいは書いてほしい。Jadi sesibuk apapun ya kamu pasti bisa menulis ya 1 buah surat gitu 1 bulan 1 kali. Saya inginnya kamu menulis surat 1 bulan 1 kali. 受験勉強で大変だと言っても少しぐらいは休んだ方がいい。Di sini juken benkyo artinya belajar untuk persiapan ujian gitu. Belajar untuk persiapan ujian mungkin ya sangat taiheng gitu ya. Jadi sekali-kali ya istirahatlah ya. Jadi jangan belajar terus gitu kalau ini. Nah, jadi gurai di sini artinya kira-kira minimalis ya, atau kira-kira
ya diusahakan sampai sedikit paling sedikit gitu ya untuk istirahat. Oke, kita lanjut ke yang berikut. Date ya. Date itu artinya bisa ya apa ya, sesuatu yang tidak mungkin kemungkinan bisa lah kalau kamu misalnya. Kita dengarkan dulu ya contoh-contohnya. 先生だって漢字を間違えることがあるんでしょ？1円だって大切にしなければならないんだよ。そんな優しい言葉は子供だって知っているよ。お金さえあれば何だって買えるんだよ。Jadi date di sini ya artinya apa? Coba ada yang mau bisa menjelaskan? 先生だって漢字を間違えることがあるんでしょ？ 1円だって大切にしなければならないんだよ。そんな優しい言葉は子供だって知っているよ。お金さえあれば何だって買えるんだよ。Silakan ada yang bisa menjawab. Date itu artinya apa kira-kira? Setelah lihat contoh. Coba. Dari 11 orang ini yang bisa menjelaskan. Indra, coba Muhammad Indra. Date itu artinya juga bukan sih sensei? Ya, artinya temo ya, temo juga ya. Sensei demo kanji o machigaeru koto ga aru desho. Ya, walaupun dikatakan sebagai sensei, tapi ya pasti akan ada ya kanji, menulis kanji itu. Ichien date walaupun satu yen, tapi kita harus perlakukannya dengan baik. Jadi demo dan date itu sama ya. Jadi sensei demo, ichien demo gitu. Sonna yasashi kotoba wa kodomo demo shiteru yo ya. Kodomo datte, kodomo demo. Ya, okane sae areba nan demo kaerunda yo. Jadi kalau ada uang apapun bisa kita beli. Jadi date sama temo itu hampir sama ya. Juga atau walaupun gitu. Tapi di sini mungkin artinya walaupun gitu ya. Kalau juga itu saya walaupun sama juga beda nggak dalam bahasa Indonesia coba? Ya beda ya. Ya juga walaupun juga dengan walaupun itu sedikit berbeda. Coba perbedaan juga dan walaupun dalam bahasa Indonesia apa? Kalau mo itu berarti juga. Tapi kalau demo itu artinya walaupun gitu. Sensei demo, sensei juga, walaupun sensei, beda toh konsepnya. Jadi di sini artinya demo itu sama dengan date. Oke, kita lanjut ke ini, yang ke-8. Kita dengar dulu cokainya, kemudian kita pahami maknanya. 子供の時、私は犬が怖かった。私は試験の結果が心配だ。私は友達の親切が嬉しかった。私は仕事をするのが嫌だ。Kalau ini pernyataan apa ya? Pernyataan sesuatu yang sudah terjadi atau ini apa? Contohnya ya. 子供の時、私は犬が怖かった。Jadi saya pada waktu kecil saya takut pada anjing gitu ya. 私は試験の結果が心配だ。Saya khawatir tentang hasil dari ujian. 私は友達の親切が嬉しかった。Saya sangat bahagia dengan keramah tamahan dari teman. 私は仕事をするのが嫌だ。Saya tidak suka dengan melakukan pekerjaan. Jadi di sini adalah pernyataan saya titik-titik apa gitu ya, bentuk lampau tapi ya. Ini nggak ada masalahnya. Mungkin saya mengerti semua. Nah, tehoshi di sini artinya ingin orang lain mengerjakan sesuatu yang kita inginkan. Kita coba dengarkan cokainya. 父から病気だという手紙が来た。早く元気になってほしい。
留学生たちが帰国するそうだ。国へ帰ってからも時々様子を知らせてほしいと思う。早く冬休みになってほしい。ちょっと教えてほしいことがあるんですけど、今いいですか？そんなひどいことは言わないでほしいんです。Jadi kalau gitu apa sih tehoshi itu? Coba. Sini ada yang Menginginkan. menginginkan, atau kalau bentuk biasa yang kita dengar adalah bentuk tekudasai gitu ya. Ya, contohnya Chichikara. 父から病気だという手紙が来た。早く元気になってほしい。 Bisa diganti dengan surat, ya ketika saya menerima surat dari orang tua atau ayah yang sakit, kemudian saya berkata ya hayaku genki ni nate kudasai. Tapi kalau ini kan nate kudasai diumumkan kepada orang lain. Tapi ketika menjadi bentuk putsuke maka menjadi nate hoshi. Saya menginginkan hayaku genki ni nate hoshi. Jadi menginginkan segera sembuh. Jadi kalau diucapkan kepada orangnya menjadi nate kudasai ini, hayaku genki ni nate kudasai ini. Tapi kalau kita ketika membuat pernyataan menginginkan maka menjadi nate hoshi. Ini juga sama. 留学生たちが帰国するそうだ。国へ帰ってからも時々様子を知らせてほしいと思う。Jadi ketika shirasete kudasai ya, keadaan kamu ketika pulang ke negara, ini juga saya ya, masing-masing pulang ke negaranya masing-masing. Setelah pulang pun saya menginginkan mereka menyampaikan informasi tentang keadaannya. Shirasete kudasai itu langsung kepada orangnya, tapi kalau shirasete hoshi itu adalah ketika kita ngomong sendiri ya, atau kita ngomong dalam surat. Di sini juga sama. 早く冬休みになってほしい。 Ini kan nggak bisa diucapkan ya hayaku fuyasumi nate kudasai kepada siapa gitu kan ya. Jadi ini kan ngomong sendiri ya. Jadi saya menginginkan segera liburan musim fuyu ya, musim fuyu, musim dingin. Hayaku fuyasumi ni nate hoshi, nate hoshi itu ya segera gitu. ちょっと教えてほしいことがあるんですけど、今いいですか？ Saya menginginkan sesuatu yang diajarkan oleh Anda. Boleh nggak sekarang itu? Kalau langsung ke omongnya boleh juga. Oshete kudasai. Ya. Tapi nggak bisa. Contoh oshete kudasai koto ga aru. Nggak bisa ya. Di situ artinya beda ya. Jadi oshete hoshi pingin sesuatu yang dikasih tahu. Pingin Anda memberi sesuatu kabar, memberi sesuatu informasi kepada saya. Boleh nggak hari ini gitu? そんなひどいことは言わないでほしいんです。 Saya menginginkan Anda tidak ngomong seperti itu gitu. Sonna hidoi itu yang jelek ya, ucapan jelek. Kalau ini saya ngerti ya kira-kira. Oke, kita lanjut ke yang agak sulit itu di sini nih. Tokoro ini juga ketika ya, hampir juga ketika atau pada saat ya. シャワーを浴びているところに電話がかかってきた。晩ご飯が済んだところへ父が帰ってきた。タバコを吸っているところを見られて父に叱られた。Di sini terbantung kata kerjanya ya, kayak tokoroe, kemudian ni o ya. Ketika saya lagi mandi, maka di ofuro misalnya atau sawah, maka telepon berbunyi. Ketika saya sudah selesai mau menyelesaikan makan, ya, ayah saya pulang. Ketika merokok, ketika ayah itu saya melihat saya merokok, maka dia marah. Gitu. Saya dimarahi oleh ayah. シャワーを浴びているところに電話がかかってきた。晩ご飯が済んだところへ父が帰ってきた。タバコを吸っているところを見られて父に叱られた。 Jadi tergantung kata kerjanya ni kakaru, kaeru, ya, o miru. Itu ada tokoronya di situ ya. Jadi tokoronya itu menunjukkan pada saat. Tuh, dan kata bantunya mengikuti kata benda yang di belakang ni kakaru.
kaeru o miru. Ya, di sini shikareru artinya dimarahi. Ini juga mudah. Kemudian ini yang ke somonai ya. Somonai itu ya kelihatannya tidak akan gitu. 今日は雨が降りそうもない。この宿題は多すぎて、明日までに終わりそうもない。忙しくて手紙の返事が書けそうもありません。バスが時間通りに来そうもなかったので、タクシーで行った。Jadi ada somonai itu sama dengan so dewa arima, somo arimaseng sama ya. Jadi kelihatannya tidak mungkin, kelihatannya tidak akan hujan hari ini ya. Jadi di sini contoh ya pertama. 今日は雨が降りそうもない。 Jadi hari ini kemungkinan tidak akan turun hujan. この宿題は多すぎて、明日までに終わりそうもない。 Hari ini banyak PR ya, jadi kemungkinan besok tidak akan selesai. Gitu. PR-nya kebanyakan gitu ya. 忙しくて手紙の返事が書けそうもありません。 Karena sibuk, saya kelihatannya tidak bisa menulis surat balasan. バスが時間通りに来そうもなかったので、タクシーで行った。 Bis juga kemungkinan tidak akan datang sesuai dengan waktu yang ditentukan, maka saya naik taksi. Ini mudah ya. Nah, kita lanjut dulu sampai 4.13. Kita lihat, ini contohnya juga banyak. Kita dengarkan cukainya. こんな天気のいい日に勉強なんかしたくない。父と大喧嘩をしてしまったので、家になんか帰りたくない。あんな変な人となんか話したくない。あの人の言うことなんて信じられない。ハイキングに行きたいんですが、いいところを知りませんか？そうですね。鎌倉なんかどうですか？暇があったらヨーロッパへなんか行ってみたい。 Jadi nangka itu apa ya? Bukan makanan buah-buahan ya, bahasa Sunda nangka ya. Coba ada yang bisa menjelaskan nangka itu artinya apa? Anissa Sindia atau enggak? Nangka itu apa coba? Ini banyak contohnya nih. Nah, tapi kalau yang di Shokyu, nangka itu artinya tawaran kepada seorang ya. Contohnya adalah ini. ハイキングに行きたいんですが、いいところを知りませんか？そうですね。鎌倉なんかどうですか？暇があったらヨーロッパへなんか行ってみたい。 Jadi nangka itu artinya pilihan selain dari Kamakura juga masih ada, tapi bagaimana kalau Kamakura atau Eropa gitu ya. Nah, tapi kalau di sini nangka itu artinya sesuatu yang tidak disukai, ya biasanya bentuk negatif. Contohnya こんな天気のいい日に勉強なんかしたくない。 kalau tank yang bagus seperti ini ya saya nggak suka kayaknya belajar, nggak mau belajar lah kalau cuacanya cerah seperti gini ya. Jadi nangka ini di sini benkyo nangka berarti pekerjaan-pekerjaan yang membosankan ya. Jadi benkyo itu pekerjaan yang membosankan, benkyo dan lain-lain ya. Jadi belajar dan lain-lain berarti belajar ya kegiatan yang tidak menyenangkan saya tidak mau karena hari ini cuacanya cerah jadi pengennya berwisata gitu. Ini juga sama. Karena saya bertengkar dengan ayah saya, maka saya tidak mau pulang ke rumah dan tempat yang lain gitu di sini. 父と大喧嘩をしてしまったので、家になんか帰りたくない。 Jadi rumah dan sejenisnya ya, rumah saudara, rumah kita atau ya, pokoknya nggak mau pulang gitu. Di sini juga. Nah, sama dengan di sini juga. あんな変な人となんか話したくない。 Nggak mau saya ngomong sama orang yang aneh seperti itu, ya. Jadi di sini juga berarti keanehannya tambah lagi ada sesuatu yang lain gitu. あの人の言うことなんて信じられない。 Jadi nangka dan nante itu hampir sama ya. Yukoto nante, yukoto nangka ini sama aja ya. Oke, lanjut ke muka mono.
子供は早く寝るものだ。いつまでも大人と一緒に起きているものではない。未成年はタバコなんか吸うものではない。体は大切にするものだ。夜遅く電話をかけるものではない。文化は国によって違うものだ。人は誰でも年を取って死ぬものだ。Jadi sesuatu yang sudah pasti, sesuatu yang dipastikan itu memakai monoda, ya. Misalnya yang terakhir ini ya. 人は誰でも年を取って死ぬものだ。Orang itu pasti tua dan pasti meninggal. Nah. 文化は国によって違うものだ。Jadi budaya itu berbeda menurut negaranya masing-masing. Nah, jadi di sini ada anak itu udah pasti harus cepat tidur ya, karena disamakan dengan dewasa juga tidak sama gitu ya. Ya, itsumademo otona to ishoni okiteru mono dewanai. Artinya, jadi kewajiban anak itu ya cepat tidur gitu. 未成年はタバコなんか吸うものではない。体は大切にするものだ。Jadi miseinen itu yang di bawah umur itu tidak boleh merokok, ya. Jadi harus menjaga kesehatan tubuh. 夜遅く電話をかけるものではない。Jadi kalau malam itu bukan waktunya untuk menelepon. Di sini kakeru mono dewana, sesuatu yang tidak lazim. Oke ya, ini agak sedikit boring saya menjelaskan terus ini ya. Kita lihat dulu absensi teman-teman yang hari ini. 11 orang ya, berarti yang lainnya itu berarti tidak hadir ya. Saya anggap tidak hadir. Oke, mungkin hari ini banyak yang apa ya, tidak semangat ya. Ripki ada nggak? Tidak ada ya, berarti tidak hadir. Aprilia juga tidak hadir ya. Atau informasinya salah? Apa? Ya, kemudian Carista ada nggak? Tidak hadir juga ya. Nah, ini saya tidak pakai BB ya, tidak pakai Big Blue Button, pakai ini aja. Kerina ada nggak Kerina? Nggak ada ya? Tidak hadir. Wah, berarti yang ini rekor tidak banyak yang tidak hadir ya. Pak Mudik semua. Sapian Piko juga tidak hadir. Hadir Sensei. Terlambat. Hadir ya, tapi terlambat ya. Oke, kalau yang ini membahas ya. Akma ada Akma? Kerina juga ada sih. Kerina ada ya. Mungkin kalau dia tidak hadirkan. Tapi nggak balas tadi. Terlambat aja ya hitungnya. Terus Akma ada nggak? Akma. Kalau Akma ini nggak ada memang ya. Oke, Akma nggak ada. Oke, hari ini saya mau divaksin, jadi jam 9 saya harus, ya, tapi tidak mengganggu perkuliahan loh. Kemudian Muhammad Delhaq ini dari dulu tidak hadir. Ada yang tidak, ini nggak akan lulus ini. Udah 7 kali, 6 kali tidak hadir ya. Dia ada nggak dia? Dia nggak ada ya. Oke, dia berarti juga tidak hadir. Silakan, ada yang mau bertanya tentang materi? Kalau menjelaskan terus saya boring gitu ya sebetulnya. Nah, kita selingan dengan melihat ini tidak hadir. Terus. Ini tidak hadir. Jadi yang tidak hadirnya ada, yang tidak hadirnya itu ada 6 orang ya, ada 6 orang. Oke, lanjut ke sini, masih ada waktu ya, baru jam 8.
Jadi monoda itu artinya sesuatu yang pasti. Kalau monodiwana itu yang tidak lazim gitu ya. Misalnya seperti tadi ya, yoru osoku denwau kakiruko monodiwana, artinya tidak lazim. Kalau malam-malam menelpon. Kita lanjut ke sini. Mukate ya. Ini masih ada sampai 18 saja. Sampai 20 ya. Mukate itu artinya menuju ya. Contoh kita lihat absensinya. Cokainya. 兄はいつも夜遅くまで机に向かって勉強している。親に向かってそんなひどいことを言うものではない。飛行機は現在北に向かって進んでいる。ゴールに向かってまっすぐボールを蹴った。向かって左側が郵便局で右側が本屋です。Jadi mukate itu artinya lurus berjalan mengikuti arahannya, misalnya di sini ya. Ini dulu kan mukate itu pergi ke sebelah kiri jalan, di situ ada Binkyoku, dari sana ada toko buku. 向かって左側が郵便局で右側が本屋です。Kalau ini ゴールに向かってまっすぐボールを蹴った。Jadi menuju gol ya. Kemudian dia menendang bolanya menuju gol ya. 飛行機は現在北に向かって進んでいる。Ini juga pesawat pada saat ini menuju ke utara dan ya, susun dia itu artinya menuju maju ya. 親に向かってそんなひどいことを言うものではない。Lihatlah orang tua ya, dan tidak boleh ngomong seperti itu. Ya, tidak boleh ngomong hidoi koto yumono diwanai. Ini juga sama. 兄はいつも夜遅くまで机に向かって勉強している。 Di sini menuju ya. Kakak laki-laki setiap malam sampai malam larut ya menuju kursi untuk belajar. Berarti di sini bukan menuju, artinya belajar ya di mejanya. Mukate itu sesuatu ada targetnya yang dicapai. Nah ini kita lihat yang ini ya, kata kerja bentuk seikyu kemi. Nah ini kita lihat contohnya. おじがやっているレストランへ遊びに行くと好きな料理を食べさせてくれる。私たちはいつでも食べさせてもらえるので喜んで行っている。子供が大学へ行かせてほしいというのでぜひ行かせてやりたいが生活が苦しいから難しい。頭が痛いので午後から休ませていただきたいんですが。Jadi artinya apa di sini ya? Ada yang tahu? Tabe sasete kureru. Atau yasumasete itadakimasu. Ikasete hoshi. Coba ada yang tahu nggak? Ini agak sulit ini. Yang sudah pernah belajar bentuk tehoshi atau bentuk sasete ya, sasete. Bentuk sasete itu artinya seiki ukemi atau dalam bahasa Indonesianya itu kausatif. Jadi bisa berarti izin, bisa artinya memberi makan ya, diberi makan, dikasih makan. Gitu. Contohnya ini. おじがやっているレストランへ遊びに行くと好きな料理を食べさせてくれる。私たちはいつでも食べさせてもらえるので喜んで行っている。Jadi selalu dikasih makan kalau saya mampir ke restoran yang dikelola oleh Oji, paman saya. Jadi tabe sasete mora itu dikasih makan. Jadi sama dengan Itsumo tabe sasete moraeru ya. Ada sasete kureru. Kureru artinya memberi makannya itu si Oji-sannya. Kalau saya yang berkata tabe sasete morau node yorokonde iteru ya, senang aja ya karena ditraktir gitu. Nah ini juga sama. 子供が大学へ行かせてほしいというのでぜひ行かせてやりたいが生活が苦しいから難しい。 Nah, ikasete hoshi itu artinya ingin memberangkatkan anak kepada universitas, ingin menyekolahkan ya, ingin menyekolahkan anak sampai universitas.
子供が大学へ行かせてほしいというので、ぜひ行かせてやりたいが生活苦しいから難しい。Jadi anak itu ingin disekolahkan gitu ya. Tapi ya karena situasi ekonomi yang tidak baik ya, sekat juga kursi edukasi jadi sulit gitu. Jadi di sini sebenarnya anaknya itu ingin disekolahkan ke universitas. Anaknya itu berkata seperti itu. Tapi ya ya rasanya realita. Jadi kalau dari pihak anak itu ya ikasete-hoshi, izinkanlah untuk pergi ke universitas. Tapi dari segi orang tua itu ya ikasete yaritai ya, ingin memberangkatkan. Kali ini menginginkan pergi ke universitas, artinya pergi lanjutin sekolah. 頭が痛いので午後から休ませていただきたいんですが。 Nah, di sini yasumasete itu artinya yasunde kudasai. Yasunde mo ii desu gitu ya. Jadi izinkanlah saya istirahat karena saya sakit kepala. Di sini artinya yasumasete itadakimasen ka itu artinya izinkanlah saya untuk istirahat sore hari karena saya sakit kepala. Yasumasete itu artinya meminta izin. Jadi dia meminta izin kemudian memberangkatkan ya dan memberi makan misalnya seperti itu. Jadi ini contohnya tolong dipahami dulu ya. Ini agak sulit ini ya. Oke ya. Kemudian kita masih ada waktu. Sampai sini aja bungke ke 16. Ya. Kita dengarkan. Kotoninaru artinya menjadi ya. 私は来年日本へ行って勉強することになった。今日3時に田中さんと新宿で会うことになっている。留学生は仕事をしてはいけないことになっている。明日の英語の試験では辞書を使ってもいいことになった。 Ini sesuatu yang sudah dipastikan ya. Saya pergi ke Jepang untuk belajar. Saya ditentukan pergi ke Jepang tahun depan untuk belajar. 私は来年日本へ行って勉強することになった。今日3時に田中さんと新宿で会うことになっている。Ini juga sudah dijanjikan bertemu dengan Tanaka di Shinjuku jam 3. 留学生は仕事をしてはいけないことになっている。Orang asing, mahasiswa asing itu tidak boleh ditetapkan, tidak boleh bekerja. 明日の英語の試験では辞書を使ってもいいことになった。 Dalam ujian bahasa Inggris besok itu ditetapkan boleh menggunakan boleh menggunakan kamus. Jadi ditetapkan ya kotoninateru itu. Nah, motonotori ni naranai mademo di sini contohnya kita lihat. Enggak sulit ini. オリンピックに出るのだから金メダルとは言わないまでも銅メダルぐらいは取ってもらいたい。天気のことわざは 100% ではないまでもかなり気象学的に説明のつくものが多い。昨日終わった国際会議は成功とは言えないまでも失敗ではないと思う。Ini sulit ya. Jadi apa ya? Kalau clue ini di sini contohnya ini ya. オリンピックに出るのだから金メダルとは言わないまでも銅メダルぐらいは取ってもらいたい。Karena tampil di Olimpik ya paling tidak gitu ya. Kalau tidak mendapatkan medali emas ya mendapatkan medali perak ya, inginnya gitu. 天気のことわざは 100% ではないまでもかなり気象学的に説明のつくものが多い。Tenki no koto waja. Ini peribahasa apa? Ramalan cuaca atau peribahasa cuaca itu adalah walaupun tidak 100% tapi ini kan banyak yang penjelasannya itu secara ilmu kisho itu ilmu dari klimatologi itu udah pasti gitu ya, walaupun tidak 100%. 昨日終わった国際会議は
成功とは言えないまでも失敗ではないと思う。Dalam kemarin sudah selesai rapat konferensi perdamaiannya. Ya walaupun tidak dikatakan sebagai keberhasilan, tapi bukan juga sebagai suatu kegagalan. Kayak gitu ya. Jadi ini agak sedikit sulit panjang. Artinya walaupun tidak begitu ya. Ya walaupun tidak dapat emas ya dapat perak juga ya nggak apa-apa karena udah tampil di Olimpiade gitu. Ini dikit lagi ya sampai yang ke-20 nih. 3 lagi.結果 artinya kesimpulannya. 研究の結果、新しい事実が分かった。研究した結果、新しい事実が分かった。調査した結果、子供の数が減っていることが分かった。大勢の学者が長い間研究を続けた。その結果、新しい事実が分かった。Ini contohnya satu aja sebetulnya ya. Jadi hasil penelitian ditemukan kenyataan atau bukti baru. Bukti baru bisa kelihatan. Kemudian kenkyu shita kekka bisa pakai shita, bisa pakai no ya, bisa pakai sono kekka, bisa pakai di sini chosa shita kekka itu sama aja. Kalau ya contoh yang ini. 調査した結果、子供の数が減っていることが分かった。Jadi berdasarkan penelitian, hasil penelitian maka anak yang jumlahnya itu menurun. 大勢の学者が長い間研究を続けた。その結果、新しい事実が分かった。Nangai aida kenkyu tsuzuketa. Ya. Banyak peneliti yang melakukan penelitian terus-menerus ya dalam waktu yang lama sampai keluar kesimpulannya atarasi jijitsu ga wakata. Kalau KK nggak ada masalah ya, mudah artinya kesimpulannya. Kotowara terakhir ya. Kotowara di sini contohnya. 兄は商社に勤める傍ら、自分の研究も続けている。ローラさんは子供を育てる傍ら、大学院にも行った。私は会社を経営する傍ら、留学生のためにいろいろな活動をするつもりだ。この村では農業の傍ら、町の工場へ働きに行っている人が多い。Oke, ada yang tahu tentang ini? Katawara itu artinya apa sih? Siapa yang tahu coba? Ada yang sudah tahu? Katawara itu sama dengan nangara ya. Kalau nangara itu bentuk mas ditambah nangara. Kalau katawara ini artinya sama. Bentuk kamus ditambah katawara. Artinya sambil. Kakak laki-laki saya sambil bekerja di perusahaan, dia juga melanjutkan penelitiannya. Jadi Sosani Chitome Nangara juga boleh ya, di situ diganti ya. Kemudian Jibung no Kenkyu mo Tsuketa. Dan Rora sang wa kodomo sudate nangara gitu ya. Sudate mas, sudate nangara di sini sudate rukatawara daigaku ini mo kita. Jadi dia sambil membesarkan anak melanjutkan ke S2 atau pasca sarjana. Ini juga sama. 私は会社を経営する傍ら、留学生のためにいろいろな活動をするつもりだ。Saya sambil menjalankan perusahaan untuk mahasiswa asing, saya melakukan berbagai macam katsudo ya, kegiatan untuk mahasiswa asing. この村では農業の傍ら、町の工場へ働きに行っている人が多い。Jadi di kampung ini banyak yang sambil bertani, juga banyak yang bekerja di pabrik yang ada di kota. Oke, jadi ini saya hanya menjelaskan hyogengnya. 20 juga udah lumayan banyak ya, waktunya 1 jam. Nah, yang lain-lainnya nanti kita bahas di pertemuan yang lain. Untuk minggu depan kita lanjutkan presentasi kelompok untuk bab 13. Silakan, ada yang mau bertanya terlebih dahulu dari penjelasan yang sudah saya sampaikan hari ini cukup banyak dan mungkin kecepatannya
Nanti Anda bisa lihat rekaman dari perkuliahan ini. Oke, ada yang mau bertanya silakan. Saya lihat di komen. Oke, Kurniawan. Oke, kalau gitu. Oke, banyak yang mengira jam 9.30 ya. Oke, apa-apa ya. Hari ini sampai di sini Nepti juga hadir, udah ya. Yang lainnya juga sudah saya absensikan. 12 ya. Yang lain sebenarnya juga sudah saya absen. Oke, kalau tidak ada lagi yang ditanyakan, hari ini kita cukupkan sampai di sini. Nanti saya akan buat forum juga atau kuis juga lagi. Nanti ini ya, kemarin kuisnya udah pada ngisi belum ya? Coba lihat. Udah pada ngerjain kan kuisnya? Kemarin berkendala, Sensei. Apa? Waktunya habis? Coba lihat. Pada tanggal 25 atau berapa ya, Sensei? Itu kayak seperti dipencet, tapi tidak bisa berjalan gitu, Sensei. Seperti itu kuisnya. Nah Jadi ini, malah hilang juga, Sensei. coba saya lihat. Ini yang ini, kuis 1 sampai bab 8. Jadi nggak bisa ngerjain. Iya, Sensei. Masih error kemarin, Sensei. Oh, saya coba nanti lihat dulu ya. Kuisnya apakah ini saya mengerjain, tapi saya mau lihat kuisnya itu mana. Timing sampai sini udah habis kan kemarin ya. Coba saya tambahin lagi 1 sampai hari besok. Waktunya 30 menit. Oke ya, jadi besok masih bisa mengerjakan. Ini kayaknya bisa tuh, ya. 29 ini kan. Coba Anda kerjain lagi ya, yang belum mengerjain ya. Saya udah tambahin waktunya. Oke, kalau begitu nanti saya lihat hasilnya di grade. Bukan edit quiz. Salah. Oke, teman-teman nanti lihat kuisnya, saya udah tambahin waktunya, ya. Kemudian nanti nggak mengerjainnya. Kita akan lihat hasilnya di sini. Siapa yang sudah ngerjain? Bukan report. Oke. Berarti belum dikerjain ya kuisnya ya. Belum pada kerjain ya. Coba Anda dikerjain dulu ya kuisnya ya. Di sini belum keluar nilainya. Oke. Sip.
Itu aja dulu. Hari ini sampai di sini kita cukupkan perkuliahan untuk